Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin Allahumma amin. Anak-anak yang ibu sayangi, di era pandemi ini pasti kita merasakan bosan. Tetapi ibu harap hal tersebut tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Karena suatu pembelajaran itu tidak hanya didapatkan dari sekolah. Dalam keadaan seperti ini pun kita sedang dituntut untuk belajar bersabar. Maka dari itu, ibu harap kalian harus tetap semangat dalam menjalankan apapun itu, terutama kewajiban kalian dalam belajar. Jangan lupa untuk melaksanakan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum film arthropoda. Untuk melanjutkan pengamatan praktikum 2 yang ada di modul, simak video ini sebagai petunjuk praktikum kalian untuk pengamatan anatomi. Setelah menonton video ini, silahkan kalian lakukan praktikum secara mandiri di rumah. Praktikum ini berdasarkan kompetensi dasar kelas 10. 3.9 yang berbunyi, mengelompokkan hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetris tubuh, dan reproduksinya. Dan 4.9 berbunyi, menyajikan laporan perbandingan kompleksitas lapisan penyusun tubuh hewan, diploblastik dan triploblastik, simetris tubuh, rongga tubuh, dan reproduksinya. Adapun tujuan praktikum pada kali ini yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi ciri-ciri arthropoda. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis habitat dan peranannya dalam kehidupan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengamatan anatomi ini yaitu loop, jarum pentul, alat bedah, bak parafin, udang windu, dan rajungan. Untuk alat yang tidak terdapat di rumah, dapat diganti dengan alat yang memiliki fungsi yang sama. Disiapkan alat dan bahan pada praktikum kali ini. Kemudian spesies rajungan dibedah dan dilakukan pengamatan struktur anatominya. Setelah dilakukan pengamatan, struktur anatomi digambar dan diberi keterangan pada tabel yang telah ditentukan. Lakukan prosedur kerja yang sama pada spesies udang. Pengamatan anatomi dari Portunus pelagius dilakukan dengan cara membelah tubuhnya, kemudian dilakukan pengamatan dengan mengamati bagian dalam tubuh Portunus pelagius tersebut. Setelah Portunus pelagius dibedah, kemudian ditandai bagian organ dalam tubuh Portunus pelagius tersebut, seperti jantung, anus, saluran reproduksi, saluran Malpighi, kelenjar hijau, insang, swimeret, dan lain sebagainya. Setelah itu, hasil pengamatan didokumentasikan. Untuk mempermudah pengamatan kalian, di sini ibu telah menyediakan anatomi rajungan yang bersumber dari internet. Pengamatan selanjutnya yaitu udang windu atau Paneus monodon. Udang windu ini diamati pula anatominya dengan cara dibedah. Setelah dibedah, terdapat swimeret atau kaki perut berbentuk bulat dan berwarna putih yang berfungsi untuk menyimpan telur. Saluran reproduksi berwarna merah, testis berwarna coklat, terletak di dekat hati dan jantung. Saluran Malpighi berwarna putih, berbentuk seperti saluran panjang, terletak di bagian abdomen.
Kelenjar hijau berwarna hijau kekuningan. Kelenjar hijau ini terletak di bagian bawah kepala anterior esophagus yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme tubuh. Jantung berwarna orange terletak di dekat hati dan saluran reproduksi. Terdapat insang yang bentuknya berwas-was dan berwarna putih. Insang ini berfungsi sebagai alat pernafasan. Setelah kalian melaksanakan praktikum mandiri di rumah, silahkan kerjakan laporannya sesuai dengan format yang ada pada buku panduan praktikum. Untuk poin pembahasannya, selain dari hasil pengamatan, silahkan kalian bahas juga mengenai habitat dari masing-masing hewan yang diamati dan peranannya bagi kehidupan. Jangan lupa juga untuk menuliskan klasifikasi dari spesies tersebut. Sebagai bukti daftar hadir, kalian silahkan klik link yang ada pada deskripsi video ini. Mungkin sampai di sini dulu, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.